Bayangkan sebuah mesin perang yang bisa menghadapi infanteri, drone, helikopter, dan tank sekaligus dalam satu kendaraan. Bukan fiksi ilmiah, ini nyata, dan Rusia sudah menggunakannya di medan tempur sungguhan. Tapi pertanyaannya, apakah BMPT Terminator benar-benar lebih mematikan dari tank modern seperti M1 Abrams atau Leopard 2? Atau justru ini hanya senjata yang kelihatannya keren, tapi punya kelemahan fatal? Di video ini, kita akan bedah tuntas secara objektif dan mendalam. Tetap tonton sampai akhir, karena jawabannya mungkin mengejutkan kamu. Kisah BMPT Terminator dimulai dari trauma. Tahun 1994, pasukan Rusia menyerbu Grozny, ibu kota Chechnya. Ratusan tank T-80 memasuki kota dengan percaya diri. Hasilnya, bencana total. Pasukan Chechen hanya berbekal RPG dan granat, tapi mereka tahu satu kelemahan fatal tank. Tank tidak bisa melihat ke atas, ke samping, dan ke bawah sekaligus. Mereka menembak dari lantai 2, dari gorong-gorong, dari gang sempit. Lebih dari 200 kendaraan lapis baja Rusia hancur dalam hitungan hari. Kekalahan ini mengubah cara Rusia berpikir tentang peperangan perkotaan, dan dari situlah BMPT Terminator lahir. Idenya sederhana tapi brilian. Ciptakan kendaraan yang melindungi tank dari segala ancaman yang tidak bisa ditangani tank itu sendiri. Jadi, apa sebenarnya BMPT Terminator itu? Secara teknis, ia bukan tank. Ia adalah kendaraan tempur pendukung tank, atau dalam bahasa Rusia, Boyevaya Mashina Paderski Tankov. Dibangun di atas lambung tank T-90, BMPT membawa arsenal yang luar biasa. Pertama, 2 meriam otomatis 30 mm 2A42 yang bisa menembakkan 600 peluru per menit dan menjangkau sasaran hingga 4 km. Cukup untuk merobek helikopter, drone, atau infanteri berlindung. Kedua, 4 peluncur rudal AT-KT, rudal anti-tank yang mampu menghancurkan tank manapun yang ada saat ini. Ketiga, 2 peluncur granat otomatis AGS-17 untuk menyapu infanteri yang bersembunyi di balik tembok atau parit. Dan keempat, senapan mesin koaksial 7,6 mm sebagai senjata sekunder. Butuh 5 kru untuk mengoperasikan semua ini. Dibandingkan tank konvensional yang hanya butuh 3 kru, ini sudah bicara tentang kompleksitas yang berbeda. Sekarang, mari kita kenali lawannya. M1 Abrams, tank tempur utama Amerika Serikat, membawa meriam smoothbore 120 mm M256. Satu tembakan cukup untuk merobek lambung tank manapun di dunia. Abrams dilindungi oleh baju baja komposit Chopham generasi terbaru, dengan bobot mencapai 68 ton. Leopard 2A7, milik Jerman, juga membawa meriam 120 mm Rheinmetall dengan sistem fire control yang dianggap paling presisi di kelasnya. Di Eropa, ini adalah standar emas tank modern. Keduanya punya satu kesamaan utama, dirancang untuk menghadapi tank lain dalam pertempuran terbuka. Meriam besar, armor tebal, kecepatan di lapangan terbuka. Itulah filosofinya. Tapi di sini mulai muncul pertanyaan yang menarik. Apa yang terjadi ketika filosofi berbeda bertemu di medan tempur yang sama? Baik, sekarang kita masuk ke inti pertanyaannya. Siapa lebih mematikan? Tapi kita harus jujur dulu. Ini pertanyaan yang salah. Karena BMPT dan tank modern sebenarnya tidak dirancang untuk saling melawan. Mereka dirancang untuk bekerja bersama. Inilah cara doktrin Rusia membayangkannya. Satu BMPT mendampingi 2 atau 3 tank. Tank menghancurkan kendaraan lapis baja musuh. BMPT membersihkan infanteri, drone, dan helikopter yang mengancam tank. Mereka adalah tim. Lalu, bagaimana jika mereka terpaksa berhadapan 1 lawan 1? Dalam jarak jauh, di medan terbuka, tank modern menang. Meriam 120 mm Abrams memiliki daya penetrasi yang jauh melebihi rudal AT-KT dalam skenario tertentu. Dan tank jauh lebih terlindungi. Tapi di medan perkotaan, jarak dekat, dengan musuh dari segala arah, BMPT bisa sangat mematikan. Twin Cannon 30 mm-nya bisa membombardir bangunan-bangunan dalam hitungan detik, membersihkan ancaman yang bahkan tidak bisa direspons oleh meriam besar tank. Dan inilah yang dibuktikan di Suriah. BMPT Terminator terbukti efektif meningkatkan kelangsungan hidup tank-tank T-90 di lingkungan urban yang berbahaya. Tapi BMPT bukan tanpa kelemahan, dan ini penting untuk dipahami. Pertama, harganya. Satu unit BMPT diperkirakan setara atau bahkan melebihi harga satu tank T-90 standar. Ini membuatnya sangat mahal untuk diproduksi massal. Kedua, kompleksitas kru. 5 orang dibutuhkan untuk mengoperasikannya secara optimal, di era ketika banyak negara beralih ke sistem otomasi dan kru minimal.
Ketiga, armor sampingnya masih relatif rentan. Meskipun kuat di depan, serangan dari samping dengan RPG modern atau drone anti-tank masih bisa mengancamnya. Dan keempat, doktrinnya sangat bergantung pada koordinasi. BMPT hanya efektif jika beroperasi bersama tank, bukan sendirian. Ini membatasi fleksibilitasnya dalam skenario tertentu. Jadi, siapa yang lebih mematikan? BMPT Terminator atau tank modern? Kita sudah melihat datanya, kita sudah melihat sejarahnya, dan sekarang saatnya menarik benang merah dari semuanya. BMPT bukan pengganti tank. Ia tidak pernah dirancang untuk itu. Ia adalah jawaban atas pertanyaan yang selama puluhan tahun tidak bisa dijawab oleh tank konvensional. Bagaimana cara bertahan hidup di kota? Karena inilah kenyataan perang modern yang sering dilupakan. Sebagian besar konflik bersenjata dalam 30 tahun terakhir tidak terjadi di padang terbuka. Mereka terjadi di Fallujah, di Mosul, di Mariupol, di Gaza. Di tempat-tempat di mana jalan sempit lebih berbahaya dari medan ranjau. Dan di mana seorang prajurit dengan satu RPG bisa menghancurkan tank seharga 10 juta dolar. Disinilah BMPT Terminator menemukan alasan keberadaannya yang paling kuat. Bukan karena ia lebih kuat dari Abrams, bukan karena rudal AT-KT lebih baik dari meriam 120 mm Rheinmetall, tapi karena ia mengisi ruang kosong yang selama ini menjadi titik buta paling berbahaya dalam doktrin perang lapis baja. Bayangkan sebuah tim, tank sebagai tinju, BMPT sebagai perisai. Tank memukul keras ke depan, BMPT menjaga punggung dan sisi-sisi yang rentan. Dalam formasi itu, keduanya jauh lebih mematikan daripada masing-masing beroperasi sendiri. Dan itulah inti dari pelajaran Grozny yang akhirnya berbuah menjadi Terminator. Bahwa di medan perang modern tidak ada senjata tunggal yang bisa menang sendirian. Perang bukan tentang kendaraan terbaik, perang tentang sistem terbaik, tentang integrasi, tentang bagaimana setiap elemen saling melengkapi kelemahan yang lain. Rusia belajar itu dengan cara yang sangat mahal di jalanan Grozny yang berlumuran darah lebih dari 3 dekade lalu. Dan BMPT Terminator adalah bukti bahwa pelajaran paling pahit kadang melahirkan inovasi paling tajam. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang lebih mematikan. Pertanyaannya adalah siapa yang belajar lebih cepat dari medan tempur berikutnya. Dan bicara soal masa depan, ada satu hal yang perlu kita renungkan bersama. Kita hidup di era di mana perang berubah lebih cepat dari sebelumnya. Drone murah seharga $500 kini mampu melumpuhkan tank senilai jutaan dolar. Kecerdasan buatan mulai masuk ke sistem penargetan. Peperangan elektronik semakin menentukan hasil pertempuran sebelum peluru pertama ditembakkan. Dalam konteks ini, BMPT Terminator mungkin bukan titik akhir evolusi. Ia bisa jadi hanya babak pertama dari sebuah perubahan besar dalam cara manusia berperang di darat. Negara-negara besar sudah mulai merancang kendaraan tempur otonom tanpa kru manusia di dalamnya. Amerika Serikat punya program NGCV, Next Generation Combat Vehicle. Rusia sendiri sedang mengembangkan Uran-9, robot tempur tak berawak yang pernah diuji di Suriah, meski dengan hasil yang masih jauh dari sempurna. Pertanyaannya bukan lagi apakah mesin akan menggantikan manusia di medan perang. Pertanyaannya adalah seberapa siap kita sebagai masyarakat global menghadapi perang yang dikendalikan oleh algoritma. BMPT Terminator mengajarkan satu hal penting. Inovasi sejati lahir bukan dari kemewahan, tapi dari kebutuhan, dari luka, dari kekalahan yang begitu menyakitkan sehingga tidak ada pilihan selain bangkit dan berubah. Dan dalam pengertian itu, kisah Terminator bukan hanya tentang senjata. Ia adalah cermin dari cara manusia merespons kegagalan, belajar dari kehancuran, dan menciptakan sesuatu yang baru dari puing-puing yang tersisa. Kalau video ini menambah wawasan kamu, like sekarang. Itu gratis dan sangat membantu channel ini terus berkembang. Subscribe juga kalau kamu belum, biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya tentang dunia militer dan teknologi pertahanan modern. Dan yang paling penting, tulis di kolom komentar. Menurut kamu, dalam 10 tahun ke depan, apakah konsep BMPT akan diadopsi oleh negara-negara NATO? Aku penasaran sama pendapat kamu. Sampai jumpa di video berikutnya.